Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas rapat dengar pendapat pada hari ini. Tentunya ketika Pertamina sedang menghadapi ujian yang cukup berat bagi kami mendapatkan dorongan semangat, tentunya semata-mata untuk membuat Pertamina lebih maju ke depan. Izinkan saya menayangkan ada 2 slide kurang lebih, terutama semua masukan yang sangat berharga sudah saya catat semuanya. Ini saya akan memberi tanggapan terkait proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung perihal tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Tentunya satu hal yang perlu kami garis bawahi adalah kami sangat menghormati sepenuhnya proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Demikian juga saya terbuka sampaikan apa adanya bahwa pada awal konferensi pers dari Kejaksaan Agung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana. Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensif, seolah-olah bahwa ada temuan seperti ini. Jadi kami tentunya memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung penegak hukum, sambil kami introspeksi diri, evaluasi di internal, dan beberapa hari setelah itu juga saya bersama Pak Wiko dan Pak Ega kami melakukan konferensi pers. Tentunya walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah saat ini adalah tanggung jawab saya juga, dan tentunya saya hadir tampil untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang tentunya sangat membawa kegaduhan di masyarakat, dan berikan kami kesempatan untuk bekerja keras dan kembali mendapatkan kepercayaan dan kebanggaan dari masyarakat. Sebagai langkah responsif untuk keberlanjutan bisnis, kami telah membentuk Crisis Center yang tugas dan dukungan dari Crisis Center dari semua bidang, subholding, dari semua direktorat, untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi lintas fungsi, serta memiliki personel yang siaga memonitor setiap eskalasi potensi risiko bisnis dan operasional. Tentunya kembali lagi saya sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 6, karena kita tahu bahwa Pertamina sebagai bagian dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di mana negara di sini adalah bentuk pengakuan kedaulatan terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu kami sangat menghargai dukungan yang diberikan kepada Pertamina. Seandainya dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung itu kita pisahkan proses hukum yang sedang berlangsung dengan kita memisahkan bahwa Pertamina sebagai aset strategis bangsa yang tentunya harus kita jaga bersama, karena Pertamina adalah soko guru dan tulang punggung, salah satu soko guru tulang punggung perekonomian Indonesia. Saya kembali lagi sharing pada kesempatan ini, hari kedua ketika saya menerima amanah sebagai Direktur Utama Pertamina, saya bersama Komisaris Utama dipanggil menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka saat itu. Ketika bertemu, pesan beliau sangat sederhana, tidak lebih dan tidak saya kurangi. Ketika bertemu, beliau hanya menyampaikan, setialah hanya kepada bangsa dan rakyat Indonesia, setialah hanya kepada merah putih, sambil menunjuk bendera yang berada di belakang beliau duduk. Dan beliau pesan, Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia. Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya kembali lagi ketika kami menghadapi ujian, dugaan
proses pelanggaran hukum yang sedang berlangsung kami hormati, namun tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina pun masih banyak sosok-sosok yang merah putih yang tentunya mau berjuang untuk kebaikan dan kemajuan Pertamina. Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan, kita juga sudah memiliki layanan call center 135. Itu adalah layanan resmi yang sudah ada selama ini. Dan pada saat konferensi pers, saya juga memberikan nomor pribadi saya untuk mendapatkan masukan secara langsung. Handphone ini selalu saya bawa kemana-mana. Kebetulan jamnya juga 17.45 pada saat ini. Bisa mirip dengan nomor... Oh iya, maaf. Iya, ini nomor pribadi. Ya, saya siapapun saya usahakan menjawab, tidak pakai admin supaya ada sentuhan personal juga. Saya juga mengakui jujur, tentunya banyak mendapat hujatan, saya terima sebagai bagian dari perbaikan kita. Banyak juga mendapat apresiasi, banyak juga mendapat dukungan, dan banyak juga laporan-laporan yang masuk terhadap beberapa praktek-praktek SPBU yang nakal, yang nanti akan kita kerjasama dengan aparat hukum untuk kita bersihkan, dan jangan sampai rakyat yang dirugikan. Jadi ini nomor ini saya pakai terus, kadang-kadang jam 12, jam 1, jam 3, bahkan ada yang tidak percaya kalau itu saya telepon balik, ini benar saya, untuk menunjukkan bahwa selain call center 135 kita juga punya jalur personal untuk bisa menampung aspirasi, masukan, keluhan, dan iya, ini satu saya bawa terus. 2. Ujungnya juga sama Pak, 17 Agustus 1945. Siap. Siap. Berikutnya, selain itu, untuk proses penegakan hukum yang sedang berjalan, kami juga fokus pada 4 hal, yaitu untuk keberlanjutan bisnis dan usaha. Kami segera cepat langsung melakukan perubahan kepemimpinan sementara untuk penunjukan pejabat, sekaligus membuat contingency plan pada pola supply, memastikan ya, oh iya, Pak Ega, yang lain direktur di bawah, dirut. Secepatnya Pak, kami dorong secepatnya. Yang berikut kami juga memastikan kerjasama dengan Lemigas Independent Surveyor dari kurang lebih 7.842 SPBU seluruh Indonesia. Per hari ini sudah kurang lebih 30% yang kami uji sampel sebanyak 2.457, dan tentunya nanti hasilnya akan kami update terus ke masyarakat. Dan kami juga mengundang keterlibatan masyarakat apabila ingin ikut serta pada saat uji sampel di lapangan. Berikut juga untuk evaluasi tata kelola dan improvement, kami lakukan audit internal, pengawalan tata kelola, memastikan perbaikan berkelanjutan. Ini yang PR yang kami akan terus lakukan, tentunya akan kami update terus kepada masyarakat, kepada Komisi 6, supaya dapat membantu kami juga mengawal, karena sekali lagi tugas dan tantangan ke depan tidak mudah, banyak sekali tantangan, tapi kami yakin dengan dukungan dan dorongan semangat dari Komisi 6, masyarakat Indonesia, kita dapat melalui ini semua dengan baik. Saya hanya selalu mengingat pesan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa good governance dan clean government adalah faktor yang mendorong prosperous nation. Jadi 2 hal itu akan kita pegang terus. Kondisi kami saat ini izinkan kami berbenah, izinkan kami melakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi, tidak hanya korupsi juga terhadap suap di dalam internal Pertamina. Kita juga harus berbenah diri, jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum. Namun tentunya dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum atau perbuatan tercela. Sekali lagi terima kasih atas banyak masukan dari Bapak Ibu semua. Pak Mufti, terima kasih banyak. Semua usaha untuk mendorong
tata kelola yang lebih transparan, akuntabilitas akan kami dorong, akan kami dukung. Terima kasih masukannya, Prof. Semuanya. Ibu Rika, terima kasih. Saya akan pastikan jawaban akan diberikan selengkap-lengkapnya dan sebaik-baiknya, Ibu. Terima kasih sekali lagi, mohon dukungannya. Saya sendiri mungkin tidak bisa memikul tugas dan tanggung jawab yang berat ini, namun saya yakin dengan bantuan dari internal Pertamina yang sama-sama memiliki semangat merah putih, bantuan dari Bapak Ibu semua yang sama-sama peduli terhadap kemajuan bangsa kita, saya yakin kita semua akan selalu berhasil dalam tugas dan pengabdian kita bagi bangsa dan negara. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai semua niat baik dan ketulusan kita untuk berbakti bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.